Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Okta Cahyani dengan NIM 123100027 dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Imam Agung Prakoso SSy MH. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas, yaitu membuat video menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan. Baik, untuk soal pertama yaitu pertanyaannya permasalahan pendidikan dan bagaimana penyelesaiannya. Tentunya pendidikan di seluruh Indonesia ini pasti ada permasalahan, dan dari permasalahan-permasalahan tersebut tentu pasti ada cara penyelesaiannya. Nah, permasalahan dan cara penyelesaiannya yang pertama yaitu ada keterbatasan dalam pendidikan, dalam akses pendidikan. Nah, terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil, banyak anak tidak dapat mengakses pendidikan karena keterbatasan jarak yang jauh, transportasi yang terbatas, dan fasilitas yang kurang memadai atau yang minim. Nah, jadi solusinya adalah dengan membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil dan menyediakan alat transportasi di daerah yang terjangkau untuk anak-anak mengakses pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu kualitas guru. Di Indonesia jumlah guru ini cukup memadai, namun masih terdapat masalah terkait kualitas pengajaran, yaitu kurangnya pelatihan, sertifikatnya yang lemah, dan kurangnya insentif untuk menarik guru berkualitas yang dapat menunjang pendidikan. Nah, solusinya yaitu dengan meningkatkan pelatihan guru, meningkatkan sistem sertifikasi, dan memberikan intensif yang menarik bagi guru. Kemudian ada kurikulum yang tidak relevan. Banyak kritik terhadap kurikulum di Indonesia karena dianggap tidak memadai dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk memastikan bahwa siswa dilatih dengan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja modern, perlu diadakan relevasi kurikulum. Kemudian yang keempat yaitu adanya kesenjangan pendidikan antar daerah. Kesenjangan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan dalam hal akses dan kualitas pendidikan masih menjadi masalah serius. Untuk menyamakan peluang pendidikan bagi semua anak diperlukannya investasi lebih lanjut di daerah pedesaan. Kemudian yang kelima, kurangnya fasilitas pendidikan. Kurangnya fasilitas dasar seperti ruang kelas yang memadai, perpustakaan, dan laboratorium. Solusinya itu dengan membangun atau mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk membangun infrastruktur pendidikan. Kemudian yang keenam, masalah finansial siswa. Program beasiswa dan bantuan keuangan perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan setara untuk meningkatkan pendidikan. Baik, selanjutnya yang ketujuh, adanya kemiskinan dan putus sekolah. Program bantuan sosial dan pembangunan ekonomi di tingkat komunitas dapat membantu mengatasi masalah ini. Kemudian yang kedelapan, ketidaksetaraannya gender. Diperlukannya upaya lebih lanjut untuk menghilangkan stereotip gender dan memberikan dukungan khusus untuk memastikan semua anak tanpa memandang jenis kelamin serta memiliki kesempatan yang sama. Yang kesembilan, kurangnya keterlibatan orang tua. Partisipasi orang tua ini sangat perlu dalam pendidikan, dan ini sangatlah rendah di Indonesia saat ini. Dengan adanya program pelibatan orang tua dan peningkatan kesadaran tentang peran mereka dalam pendidikan anak dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang terakhir, permasalahannya itu adanya tingginya tingkat pengangguran setelah lulus. Kenapa di Indonesia masih terjadi banyak sekali pengangguran setelah lulus? Karena kurangnya pengetahuan atau kurangnya mencari peluang pekerjaan,
yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Padahal jika mereka rajin mencarinya atau niat mencarinya, tentunya pasti akan dapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Baik, untuk jawaban pertanyaan nomor 2, yaitu apa urgensi dari pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengembangan kurikulum memiliki urgensi karena merupakan langkah penting dalam memastikan sebuah pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia yang terus berubah. Yang kedua, kurikulum yang baik dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan, baik dalam bidang akademis maupun non-akademis. Yang ketiga, dengan pengembangan kurikulum yang terus-menerus, pendidikan dapat tetap up to date dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan tuntutan pasar kerja. Yang keempat, kurikulum juga dapat membantu menciptakan kesetaraan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi mereka masing-masing. Yang kelima, selain itu, pengembangan kurikulum juga penting untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Yang keenam, dengan adanya pengembangan kurikulum ini yang responsif terhadap perubahan zaman, pendidikan dapat menjadi lebih efektif dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab atau saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.